Nah, apa sih itu bullying? Bullying adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti perundungan, penindasan, atau penggertakan. American Psychological Association atau APA mendefinisikan bullying sebagai sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Nah, bagaimana sih statistik kasus bullying di Indonesia? Pada tahun 2022, KPAI melaporkan kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus bullying di dunia maya. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik sebesar 55,5%, bullying verbal sebesar 29,3% dan bullying psikologi sebesar 15,2%. Nah teman-teman, ternyata dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi pelaku pun juga ikut merasakan dampak dari bullying tersebut. Dampak psikologis yang dirasakan korban menurut Iswan Saputro, MC, psikolog, dampak bullying bagi korban sangat beragam, di antaranya yaitu rentan merasakan emosi, sulit berkonsentrasi, tidak percaya diri, masalah fisik, menarik diri dari lingkungan, sulit membentuk hubungan, dan memicu terjadinya gangguan mental. Sementara itu, selain pada korban, dampak bullying juga sebenarnya bisa dirasakan oleh pelaku. Di bawah ini yaitu beberapa dampak bullying bagi pelaku. Yang pertama yaitu terbiasa melakukan aktivitas impulsif. Yang kedua, empati yang semakin tumpul. Yang ketiga, meningkatnya perilaku agresif. Yang keempat, muncul perilaku antisosial yang semakin parah. Dan yang terakhir, mendapatkan label negatif. Nah, apa saja sih faktor penyebab terjadinya bullying? Ariesto pada tahun 2009 berpendapat ada beberapa penyebab bullying, yaitu yang pertama keluarga, kemudian sekolah, faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, dan yang terakhir yaitu tayangan televisi dan media cetak. Selanjutnya, bagaimana sih bullying dalam perspektif behavioristik? Menurut teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial atau social learning, atau sering disebut juga dengan observational learning, pemberian reward dan punishment. Maka seorang individu akan berpikir dan memutuskan memiliki perilaku sosialnya. Sama halnya dengan pelaku bullying yang bermasalah dengan keluarganya. Pelaku bullying yang sering menerima tindakan kasar dari orang tuanya cenderung akan mempelajari dan meniru ketika ia mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah pun harusnya memberikan konsekuensi yang tegas. Namun pada kenyataannya, sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Kemudian ada bullying dalam perspektif sosiokultural. Sosiokultural merupakan teori pendekatan atau perspektif yang menganggap sumber utama dari perilaku sosial bukan berasal dari dalam diri individu, melainkan dari kelompok sosial, lingkungan, dan budaya yang menyelubunginya. Bukan individu yang memiliki perilaku unik, melainkan keadaan sosial di sekitarnya lah yang membangun seorang individu sehingga memiliki perilaku tersebut. Pendekatan sosiokultural Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, karena lingkungan sosial dan budaya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif seseorang. Mereka melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Pelaku yang hidup dalam kondisi kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya.
Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri."